pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan pasar-pasar tertentu sampai dengan hari ini belum masuk di pasar tradisional, sehingga ketersediaannya masih terbatas. Hari ini kita berupaya mudah-mudahan sebelum Lebaran kemudian masuk di puasa yang akan datang ini Ramadan. Ya, jadi saya belum punya kewenangan untuk bisa memilih, menunggu sampai SK definitif. Belum ada rekomendasi dari KM? Enggak ada. Seperti yang dikirim itu tiga-tiganya memenuhi syarat. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Perindak Bau-Bau upayakan harga minyak goreng normal sebelum Ramadan. Kepastian 8 pejabat kepala OPD lingkup Pemkot Bau-Bau yang dilelang menunggu pengangkatan wali kota definitif. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 4 Maret 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, sebelum kami hadirkan berita Warta Kepton pagi ini, terlebih dahulu kita update informasi seputar COVID-19 di tanah air. Berdasarkan data Kamis 3 Maret, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 5.667.355 kasus. Jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan sebanyak 37.259 kasus dalam 24 jam terakhir. Kemudian kasus sembuh COVID-19 bertambah 42.154 sehingga jumlahnya menjadi 4.986.391. Sementara itu ada penambahan 232 kasus kematian akibat COVID-19, maka kematian akibat COVID-19 jumlahnya menjadi 149.268 jiwa. Saat ini tercatat ada 23.198 kasus suspek COVID-19. Kasus COVID-19 telah menyebar di 510 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, perindak Bau-Bau upayakan harga minyak goreng normal sebelum Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Minyak goreng masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, utamanya kaum ibu beberapa bulan terakhir. Tidak sedikit warga kota Bau-Bau mengeluh karena susah mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau Rp14.000 per liter, seperti di pasar-pasar modern Lipo Plaza Buton ataupun Alfamidi. Menanggapi itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengungkapkan sebenarnya tidak terjadi kelangkaan minyak goreng. Ketersediaan di pasar pun masih mencukupi, namun dengan harga kisaran Rp22.000 hingga Rp24.000 per liter. Menurutnya yang terbatas hanyalah stok minyak goreng dengan harga eceran tertinggi atau head Rp14.000. Rp14.000 itu masih berpusat di pasar retail modern, kemudian swalayan, dan pasar-pasar tertentu. Sampai dengan hari ini belum masuk di pasar tradisional, sehingga ketersediaannya masih terbatas. Hari ini kita berupaya mudah-mudahan sebelum Lebaran kemudian masuk di puasa yang akan datang ini Ramadan, insya Allah harga minyak goreng ini dia kembali normal, kemudian ketersediaan cukup di pasaran dengan keterjangkauan harga seperti itu. Hasil pantauannya di sejumlah distributor masih ada minyak goreng dengan harga terjangkau, namun dipasarkan secara terbatas setiap harinya. Dia terus berupaya agar harga minyak goreng kembali normal dan stoknya kembali stabil sebelum memasuki Ramadan dan Idul Fitri nanti. Para distributor juga telah berkomitmen menjamin stok minyak goreng selama Ramadan dan jelang Lebaran. Bahkan kata Ali Hasan, Bulog akan mendatangkan minyak murah jelang puasa dan Lebaran yang akan dijual lebih rendah dari harga di pasar. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Tim Kementerian Perdagangan Kemendak memastikan sebanyak 32.000 liter minyak goreng telah masuk di kota Bau-Bau. Bahkan puluhan ribu liter minyak goreng tersebut telah terdistribusi di 60 toko. Hal itu diungkapkan analis perdagangan Media Kemendak Badindro di sela-sela meninjau ketersediaan stok dan harga minyak goreng di sejumlah distributor di Bau-Bau pada Kamis kemarin. Ia mengatakan stok minyak goreng tersebut masuk di Bau-Bau secara bertahap sejak pekan lalu. Lebih lanjut, ia mengatakan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, stok minyak goreng itu dijual Rp13.000 per liternya
di tingkat distributor, sedangkan di tingkat pengecer pihaknya masih akan memastikan. Manindro mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi, minyak goreng sawit mencantumkan head minyak goreng curah Rp11.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Perindak tersebut mulai berlaku di 1 Februari tahun 2022. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepastian 8 pejabat kepala OPD lingkup Pemkot Bau-Bau yang dilelang menunggu pengangkatan wali kota definitif. Informasi selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Seperti yang dikirim itu tiga-tiganya memenuhi syarat. Tinggal dipilih satu nama, Pak. Tinggal pilih nama. Jadi menunggu definitif dulu, Pak. Panitia seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kota Bau-Bau telah mengumumkan 24 peserta lolos 3 besar yang berebut 8 kursi jabatan kepala organisasi perangkat daerah OPD yang dilelang. Ke-24 peserta tersebut selanjutnya akan dipilih wali kota dan hanya akan menyisakan 8 peserta terpilih untuk dilantik jadi kepala OPD. Namun, hingga kini proses penentuan kepala OPD tersebut belum dapat dilakukan. PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengatakan hal itu karena dirinya belum ditetapkan sebagai wali kota definitif sehingga belum punya wewenang memilih peserta lelang jabatan. Ya, jadi saya belum punya kewenangan untuk bisa memilih, menunggu sampai SK definitif. Belum ada rekomendasi dari KSN? Sudah ada. Seperti yang dikirim itu tiga-tiganya memenuhi syarat. Tinggal dipilih satu nama, Pak. Tinggal pilih nama. Jadi menunggu definitif dulu, Pak. Menunggu definitif. Adapun peserta yang lolos 3 besar lelang 8 jabatan kepala OPD lingkup Pemkot Bau-Bau yakni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muhammad Tasdik, Eko Prasetya, dan Ahmad Yani. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Lukman, Herman, dan Marfia Tahara. Kepala Dinas Tenaga Kerja Mursidin, Siti Rahma Saraswati, dan Muhammad Abdu. Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halfia Aswarini, LM Tito Yasmiral Arham. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bau-Bau Muhammad Masad, Muhammad Salman Sirajudin, dan Arlis. Kepala Dinas Koperasi UKM Fanti Firdayanti, Muhammad Jusni, dan Aliman. Selanjutnya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yakni Laude Nasrun, Siti Amali Abibu, dan Karmin. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Samsudin, Laude Muhammad Takdir, dan Hajra. Reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Berita yang terakhir, berdasarkan data kewaspadaan terintegrasi Satuan Tugas COVID-19 Buton Utara pada Kamis 3 Maret 2022, terdapat 2 pasien sembuh dari corona. Pasien sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Buton Utara terus bertambah seminggu terakhir. Dengan begitu, total kesembuhan menjadi 223 orang. Jubir Satgas COVID-19 Buton Utara, Dr. Muhammad Ali Badar menyebutkan tidak ada penambahan kasus baru pada Kamis 3 Maret hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Secara keseluruhan, total kasus COVID-19 di Buton Utara mencapai 309 kasus. Dari jumlah tersisa, 63 pasien masih menjalani perawatan atau isolasi. Pasien meninggal akibat COVID-19 berjumlah 23 orang, angkanya tetap dan tidak bertambah. Jubir terus menghimbau kepada warga agar terus waspada terhadap COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perindak Bau-Bau upayakan harga minyak goreng normal sebelum Ramadan. Kepastian 8 pejabat kepala OPD lingkup Pemkot Bau-Bau yang dilelang menunggu pengangkatan wali kota definitif. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja kami ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.